Babak baru perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina terus memanas seiring kedua negara saling membalas tarif impor. Terbaru, AS menambah besaran tarif impor barang Cina sebesar 245%. Keputusan itu menjadi respons AS atas tarif retaliasi dan aksi boikot yang ditetapkan oleh Cina terhadap barang AS. Sebelum kita mulai, aku ada pantulin dulu nih. Dijawab cakep ya. Jalan-jalan ke kota tua. Cakep. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang. Selamat datang di Ekonotalk, politik dagang dan aset global. Saya Dia, dan hari ini kita akan menyelami bagaimana satu keputusan politik bisa mengguncang pasar logam mulia dunia, khususnya emas. Nah, bersama saya hadir pula rekan-rekan saya, yaitu sebelah kiri saya ada Naswa. Halo semuanya. Dan sebelah kanan saya ada Eliza. Hai. Nah, teman-teman, mungkin kita udah dengar ya beberapa berita pada bulan Mei silam 2025 adanya ketegangan politik, teman-teman, antara negara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Jika dilihat ke belakang, perang dagang dua negara adidaya AS versus Cina bukanlah cerita baru. Perang dagang dimulai oleh Trump saat menjabat sebagai Presiden AS pada periode pertama. Alhasil, sejak penerapan tarif perdagangan AS ke Cina pada 2018, hubungan ekonomi kedua negara terus memburuk karena saling melempar serangan balasan. Puluhan miliar dolar barang dari kedua negara saling dibebani bea masuk tinggi yang menciptakan ketidakpastian di pasar global dan mengganggu rantai pasok dunia. Kemarin saya lihat di berita, yaitu lagi banyak banget berita-berita yang mengangkat isu-isu tentang konflik tersebut ya, dari dua negara ini, negara Cina dan juga Amerika Serikat. Betul itu. Nah, adanya ketegangan tarif impor ini yang dimana dengan maksimalnya ya sudah di angka 145% dan kini tuh sudah menjadi 30%. Nah, tapi sebelum itu banyak nih teman-teman upaya-upaya mediasi, cara di mana kedua negara ini melakukan negosiasi agar menyepakati keputusan ini gitu. Karena turunnya tarif pasar tersebut, maka harga emas juga berpengaruh guys. Mereka tuh juga bisa merosot dari 3,47% atau 3.228 US dollar per onsnya. Dan yang saya dengar juga kebijakan tersebut cuma berlaku hanya 90 hari kan. Nah, berarti negosiasi tersebut masih jauh dari kata selesai nggak sih? Nah, bisa jadi. Kenapa nggak langsung aja nih ya 2 tahun, setahun dan lain sebagainya ya? Itu juga cuma jadi jeda aja kali ya untuk penyusunan strategi ulang. Nah, iya bisa jadi seperti itu. Oke, jadi kayak mereka tuh masih menunggu-nunggu gitu ya, timing yang pas gitu kali ya. Bisa jadi gitu sih. Iya, kayak masih tiap pihak kayaknya pengen ngelihat dulu nih ada dampak tersendiri gak ke ekonomi di negaranya, di ekonomi globalnya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas bahwa harga emas yang langsung berdampak langsung ya dari ketegangan politik ini, yang mana harga emas itu menjadi turun ya. Nah, kalau misalkan di komoditas lain, apakah itu berpengaruh atau hanya emas aja sih sebenarnya? Sebenarnya bukan hanya emas ya, seperti komoditas lain juga sangat terpengaruh, tetapi yang paling terlihat dan yang paling tampak itu emas, karena emas ini merupakan aset perlindungan dan aset yang paling diburu saat dunia sedang tidak pasti. Berarti itu juga nunjukin psikologi pasarnya ya. Jadi kayak emas itu bukan hanya sekedar bentuk logam mulianya saja, tapi menunjukkan juga emosi investor di ekonomi global. Saat munculnya berita ini, investor juga cepat-cepat keluar dari investasi emas dan mereka pindah ke saham atau ke obligasi. Oh iya ya, benar. Sekarang kan udah nggak asing lagi kali ya. Kita investasi udah banyak gitu ya, saham, obligasi, bahkan yang syariah. Oh gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat dari kacamata emas itu
sendiri yang harganya kian turun naik, berarti bukan lagi berbicara tentang realitas teman-teman, tapi persepsi. Oke. Nah, selanjutnya kita melihat nih dari ketegangan antara Amerika Serikat maupun Tiongkok. Pastinya ada nih strategi negosiasi. Sebenarnya apa sih yang mereka lakukan dari kedua negara besar ini? Nah, yang perlu kita ketahui di sini bahwa sebenarnya negosiasi yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini tuh hanya sekedar perang posisi, bukan perang senjata. Yang mana Amerika Serikat itu menginginkan untuk adanya penurunan inflasi domestik, sedangkan Tiongkok sendiri itu pengen menjaga stabilitas ekspor pasarnya. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa Tiongkok kan pemilik 70% logam. Nah, yang mana logam itu tuh sebagai bahan dasar untuk pembuatan mobil. Nah, di USA banyak pabrik-pabrik pembuatan mobil ya. Iya. Nah, karena adanya penahanan ekspor yang dilakukan oleh Tiongkok mengenai logam itu, makanya Amerika Serikat buat kalah, sehingga Amerika Serikat ingin mengadain negosiasi. Oke. Dan dua negara ini pasti memiliki tadi telah disebutkan bahwa memiliki tujuan dan kegunaan masing-masing gitu lah ya. Pasti pengen punya strategi dan apa yang dicapai gitu lah ya. Dan dimana Amerika pun juga merasa tersaingi pastinya ya, dan merasa terancam mungkin ya, karena mungkin susah mendapatkan bahan bakunya ya gitu. Oke, tapi kalau kita lihat lagi nih ya, apakah dengan perdamaian yang saat ini itu tuh sudah memulihkan hubungan mereka atau bagaimana ya? Sebenarnya itu masih belum bisa diprediksi sih ya, karena kalau misal dilihat dari kondisinya sekarang itu hanya sebagai dasar ya, hanya baru permulaan. Jadi untuk selanjutnya itu kita Akan ada negosiasi selanjutnya ya. atau tidak. Part 2 berarti ya, dulu part 2 teman-teman. Oke. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi nih ya, dampaknya tuh gak cuma dua negara aja nggak sih teman-teman? Bahkan ya negara kita sendiri, Indonesia. Lalu bagaimana nasib Indonesia di tengah panasnya perang dagang antar negara adidaya tersebut? Indonesia diketahui dikenakan tarif resiprokal sebesar 32%. Akibatnya pasar modal Indonesia bergejolak dan rupiah turut melemah. Namun di tengah gejolak ekonomi global, Chairman of the ASEAN Trade, Tourism and Economic Council, Budi Harjo Edwansyah melihat peluang yang menguntungkan bagi Indonesia. Budi Harjo memperkirakan Indonesia bisa jadi bakal menjadi destinasi investor luar negeri untuk menanamkan pabrik produksi mereka. Sehingga hal itu dinilainya bakal membuka peluang kerjasama antara perusahaan besar dengan industri kecil menengah di Indonesia. Untuk itu, Budi Harjo pun mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang mempermudah peralihan pabrik dari luar negeri ke Indonesia. Itu udah rasain juga teman-teman, inflasi yang makin tinggi ya, Makin hari makin meningkat ya. harga-harga, wah gimana? Pasar sudah di luar nalar ya. Dan gimana untuk anak kos sendiri tuh? Saya sebagai anak kos sih merasa bebani sih ya dengan adanya hal itu, karena ya dari mulai sabun mandi, sabun buat cuci baju itu juga mengalami kenaikan semuanya. Harga pokok makanan Iya, juga ada. makanan. Oke, sebenarnya ada satu alasan kenapa, karena investor itu asing khususnya ya untuk menginvestasikan di Indonesia itu tuh merasa kayak terbebani ataupun merasa kayak Indonesia tuh bukan lagi tempat yang pas gitu, karena mereka tuh lebih apa ya, lebih saving kali ya, saving terhadap hartanya gitu ya, untuk karena dengan kondisi dunia yang begini gitu kan, dan perang di mana-mana gitu. Oke, dan kita kalau misalkan bicarain tentang dampak pasti banyak ya yang terdampak. Banyak banget sih Sebenarnya sebenarnya. banyak ya, lebih banyak lagi kali ya, dan konflik-konflik lainnya gitu ya yang lebih banyak lagi. Nah, jadi
terkait dengan dampak ini sendiri nggak selesai di mahasiswa aja, kita sebagai mahasiswa yang merasakan ataupun Indonesia yang merasakan juga dari dampak ketegangan ini, tapi kalau melihat dari sudut pandang investor nih yang menarik dananya dari Indonesia itu bagaimana? Sebenarnya untuk investor juga jangan terlalu cepat ya untuk mengambil keputusan, karena berita-berita yang didengar di luar itu belum tentu itu fakta dan bisa jadi itu hoax. Kalau misalnya mau lihat berita itu harus ditelah dulu, Betul, isi iya. dari berita tersebut apa, seperti dilihat dari konteks politik, indikator ekonomi lain. Emas juga bisa turun, emas bisa saya turun hari ini, tapi minggu depan dia akan naik lagi apabila ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Nah, sebetulnya yang penting untuk kita untuk kita pelajari juga ya, kita itu harus memahami terkait geopolitik dasar. Nah, yang mana kita harus bisa memposisikan nih sebagai entah itu pebisnis atau investor atau sebagai masyarakat biasa, yang mana kalau misal kita memahami geopolitik dasar itu sendiri, kita itu bisa melakukan negosiasi yang nantinya itu bisa menghasilkan kesepakatan yang cermat dan akurat kayak gitu. Menarik ya. Betul. Jadi kita harus tahu nih ya kapan kita akan beraksi, kapan kita akan menunggu gitu ya, waktu timing gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan investasi ya. Nah, tadi kan kalau emas itu turun ya, logam mulia itu harganya menjadi turun gitu ya. Nah, tapi kita juga lihat nih teman-teman, bahwa mungkin teman-teman di sini juga udah tahu gitu ya, ada investasi emas digital nih. Nah, gimana nih kalau misalkan teman-teman di sini udah nyoba investasi emas digital atau bahkan baru dengar kayaknya ya di sini gitu. Sebenarnya itu hal yang sangat menarik ya, apalagi buat kita pelajar-pelajar nih yang Gen Z yang nantinya akan menduduki posisi atas di Indonesia. Tapi masih nabung ya untuk investasi emas ini. Gimana kalau Eliza? Kalau saya sendiri sih ya, terkait emas digital ya, sebenarnya itu tuh merupakan salah satu investasi yang menarik ya buat dicoba, karena terkait emas digital sendiri yang saya ketahui sekarang itu di Shopee kita bisa membeli emas digital dimulai dengan harga 5.000 saja. Jadi 5.000 ya berarti ya. Udah bisa dapat emas loh. Iya. Makanya hal itu kayak untuk mahasiswa Why not seperti guys? kita ya kan, patut banget untuk dicoba gitu. Betul. Untuk masa depan ya, jangka panjang. Iya gitu. Ya kan nggak tahu ya, kita mulai dari dikit-dikit gitu. Jadi bukit gitu ya. Boleh. Oke. Nah, kalau misalkan tadi kan berarti kita bisa investasi dari yang terkecil gitu ya. Nah, kalau misalkan Gen Z ya, kayaknya kalau misalkan untuk memikirkan masa depan tuh itu kayaknya prioritas kesekian gak sih? Iya, tentu sih. Gak tentu juga ya. Kalau aku sih Tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya. Oke, betul juga sih. Nah, tapi kayaknya kalau misalkan Gen Z sekarang juga udah mulai melek ya, karena masa depan itu ada di depan mata gitu ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa ya, udah bukan lagi di zona nyaman lagi nih. Harus ya. lagi nih, Iya. harus mulai memikirkan langkah apa yang akan diambil selanjutnya. betul. Realita hidup udah di depan mata. Jadi kalau misalkan kita masih nyantai-nyantai terus nongki-nongki dan menghambur-hamburkan hedon uang, kayaknya bukan lagi ya sih buat Itu beli emas tadi. mulai dari 5.000 loh kita udah bisa punya emas. Nah, tapi perlu diingat nih teman-teman, kita beli emas itu bukan pakai uang yang kita gunakan gitu ya, tapi harus dengan uang yang dingin. Kenapa sih sebenarnya kalau pakai uang yang dingin? Apakah beda nih uang dingin sama uang panas? Beda dong, apalagi kayak anak kos nih, dijatah sebulan misal Oh, gitu. 2 juta, tapi tiba-tiba yang 1 jutanya itu dia langsung beliin emas. Itu kan maksudnya uangnya harus digunain buat kebutuhan, memenuhi kebutuhannya sehari-hari dong. Apalagi kebutuhan kos tuh banyak banget ya. Semangat ya anak kos.
dibiskan gitu, misalkan 2/3-nya atau berapanya gitu persentasenya dari uang bulanan kali ya. Kalau saya sendiri sih ada ya, pasti sih harus sih maksudnya menyisihkan dari uang bulanan itu. Oke. Nah kalau misalkan untuk yang PP nih gimana? Apakah sudah ada tabungan jangka panjang atau masih menunggu saja nih gitu? Menunggu gimana ya, maksudnya menunggu di jalan orang tuh. Bukan, maksudnya masih menunggu timing yang pas untuk membeli emasnya gitu. Oh, kalau saya sih udah nabung ya dari sekarang, udah menyisihkan duit dari jajan uang sehari-hari. Kan saya juga nggak dikasihnya bukan uang bulanan ya. Kalau saya tuh lebih ke uang sehari-hari, misalnya kuliah dikasih uang jajan ya udah untuk hari itu. Tapi kalau misalnya libur ya ada dapet guys. Oke, sama teman-teman. Saya pun juga anak PP. Jadi kita tuh harus tahu kapan kita menggunakan uang, kapan kita untuk men-saving uang itu sendiri. Dan Tentukan prioritas. betul. Iya, ketika kita telah memiliki prioritas, kita tahu nih mana yang akan kita dahulukan, mana yang akan kita nomor 2-kan atau nomor sekian gitu. Oke, mungkin udah lama banget nih ya kita podcastnya dan kita udah berada di penghujung acara podcast dari awal yang sampai dari negosiasi Dari persen-persenan sampai ke anak kos ya. Oke, ternyata ketegangan antara dua negara Amerika sama Tiongkok ini gak cuma berdampak ke dua negara aja ternyata. tapi ya dampaknya Kita sampai juga ekonomi global ya betul. Oke, dan dapat disimpulkan teman-teman bahwa Amerika dan Tiongkok sementara waktu ini selama 90 hari ke depan telah sepakat untuk menurunkan tarif impornya, dan pasar juga merespon langsung seperti harga emas yang mulai anjlok dan turun-menurun, dan dimana kita tahu bahwa contoh nyatanya bagaimana satu kebijakan luar negeri yaitu Amerika dan Tiongkok ini berdampak kepada seluruh yang ada di dunia. Dan yang paling terpenting adalah politik, ekonomi maupun psikologis itu adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan, ataupun mereka adalah satu kesatuan yang memang saling berkaitan teman-teman gitu. Dan jangan pernah anggap kalau investasi itu sekedar soal angka. Di balik grafik ada narasi, keputusan, dan juga strategi. Nah, terkadang narasi itu malah yang lebih utama dalam hal menentukan pasar dibanding data ekonomi tersendiri. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang ada di sini, yaitu ada Naswa dan Eliza, dan terima kasih juga kepada kalian yang sudah menyaksikan sampai akhir. Sebelum saya tutup, tadi saya buka dengan pantun dan saya akan akhiri dengan pantun. Burung